أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Contohnya lagi Khawarij di masa Utsman jemaah. Bayangkan mereka mengharapkan surga Allah dengan membunuh Utsman. Siapa Utsman jemaah? Menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menikahi dua putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggal yang pertama. Beliau Amirul Mukminin. Beliau termasuk khulafa, termasuk salah satu dari 10 orang sahabat Nabi yang dikatakan masuk dalam surga dalam satu waktu yang sama, ya kan? Dibunuh oleh Khawarij. Ali bin Abi Thalib juga demikian, dibunuh ketika keluar salat subuh. Siapa Ali bin Abi Thalib? Sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amirul Mukminin, khulafa ar-rasyidin yang keempat dan menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta ahlul bait. Siapa yang membunuh beliau? Abdurrahman bin Muljam, berjenggot juga, celana cingkrang juga, hafiz Al-Quran, menghafal hadis, ahli salat malam, ahli puasa, ahli ibadah. Abdurrahman bin Muljam mengharapkan surga Allah dengan membunuh Ali bin Abi Thalib. Kenapa jamaah? Syubhat tadi. Bayangkan membunuh sahabat Nabi mengharap surga jamaah. Kenapa? Syubhat. Bahkan kalau kita mungkin hidup di masa dan melihat bagaimana pemerintah mengeksekusi Abdurrahman bin Muljam ini, kita mungkin akan mencela pemerintah dan akan membela dia. Kenapa? Karena ketika tangannya dipotong dia tidak menjerit, tak payah berzikir subhanallah, subhanallah. Matanya dicongkel, tak payah masih berzikir subhanallah, subhanallah. Ketika lidahnya mau dipotong, baru dia menjerit. Maka si Al-Gojo berkata, kenapa baru sekarang kamu menjerit? Kenapa nggak dari tadi? Apa yang dia jawab jemaah? Mungkin kalau kita menyaksikannya, kita akan histeris sama dia. Kita bisa lebay sama dia. Dia jawab, kalau lidah saya dipotong, saya nggak bisa berzikir lagi. Bisa antum katakan orang ini sesat? Hah? Nggak sanggup kalau pakai perasaan. Tapi kalau kita pakai ilmiah, sesat. Dia yang bunuh Ali bin Abi Thalib. Kalau dia nggak sesat, berarti sahabat Utsman dan Ali yang sesat. Kan begitu? Nggak mungkin. Berarti dia yang sesat. Kalau bukan dia yang sesat, berarti Ali bin Abi Thalib dan Utsman yang sesat. Mungkin. Kalau pakai ilmiah sesat. Kenapa sesat? Dia memberontak. Ayat hadis nggak boleh. Ya, mencela, membunuh Utsman, membunuh Ali bin Abi Thalib. Menyuruh orang untuk memberontak kepada Ali bin Abi Thalib dengan alasan Ali bin Abi Thalib tidak adil. Tapi kalau mau pakai perasaan, nggak sanggup jamaah. Luar biasa ibadahnya. Lihat ini orang membunuh sahabat Nabi mengharap surga jamaah. Bayangkan, kita mungkin kalau ada orang bunuh orang lain, orang biasa aja kita luar biasa menilainya. Ini sahabat Ali, Ali bin Abi Thalib, khulafa ar-rasyidin. Termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Menantu Nabi, ahlul bait, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang yang ahli ibadah, hafiz Al-Quran. Penampilannya sunnah. Kenapa? Syubhat. Itulah kata Imam Az-Zahabi, al-qulubu dha'ifah wa syubhatu khattafah. Hati itu lemah, sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Terkadang subhat datang, kita ambil yang baiknya aja Ustaz, yang buruk-buruknya kita buang. Berarti kamu udah pinter, udah saatnya ngajar, bukan belajar. Ya kan? Udah bisa memilah-milah, ini benar saya ambil, ini salah nggak usah diambil. Berarti kamu udah pinter, ngajar, bukan belajar. Kan begitu kan? Sekarang kita mau duduk nih misalkan, kita bisa oh ini benar, ini salah. Berarti kamu udah pinter, berarti kita lebih pinter daripada yang menyampaikan. Berarti udah saatnya ngajar, bukan belajar. Makanya kata Muhammad bin Sirin, di antara perkara yang sangat menjaga seseorang dari syubhat, setelah dia punya pemahaman penting yang menuntut ilmu agama, tidak kalah penting yang berikut ini. Karena ada orang yang semangat belajar agama malah jatuh dalam syubhat karena tidak memiliki prinsip yang satu ini. Dan ini prinsip diajarkan oleh ulama salaf para tabi'in, di antara Muhammad bin Sirin, juga Ayyub As-Sikhtiyani, ulama-ulama tabi'in. Mereka menyatakan unduru min aina ta'khudhu, unduru min aina inna hadzal ilm din, fanduru min aina ta'khudhu dinakum.
Ilmu agama ini, ilmu yang kalian pelajari ini adalah agama Allah. Maka lihat dari siapa kamu belajar agama Allah itu. Bahkan Ayub As-Sikhtiyani, ada orang yang menyampaikan ayat kepadanya, hadis, beliau tutup telinganya karena dia ahlul bidah. Sampai dikatakan, saya cuma satu hadis, wala nisfa kalimah, walaupun setengah hadis, sambil menutup telinganya. Khawatir kena syubhat. Syubhat menyambar. Apa perintah Nabi ketika kita mendapatkan Dajjal? Falyan'am, kan? Kata Nabi, barang siapa yang berjumpa dengan Dajjal, hendaknya dia menjauh dari Dajjal. Dan hendaknya dia membacakan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Suruh jauh. Sesuatu yang membahayakan disuruh jauhi oleh Rasulullah. Karena kena syubhat Dajjal yang sangat ngeri. Dia menampakkan surga yang padahal itu neraka. Dia menampakkan neraka padahal itu surga. Dia perintahkan langit menurunkan hujan. Turun hujan tiba-tiba. Tanah kering kerontang dia perintahkan tumbuh tumbuhan secara tiba-tiba. Dia bunuh seorang anak muda, dia belah, kemudian dia hidupkan lagi dengan izin Allah. Kalau orang yang tidak kuat imannya akan menyatakan dia Tuhan. Begitu dia katakan Dajjal Tuhan, mati. Su'ul khatimah, menganggap ada Tuhan selain Allah. Syubhat jemaah. Ketika Nabi SAW melihat di tangan Umar dalam Sahih Bukhari ada kitab Taurat. Apa kata Nabi? Amutahawwikuna antum fiha? Wahai para sahabatku, apakah kalian masih ragu tentang Taurat? Maka Nabi SAW menyatakan, andai kata Musa hidup, maka tidak halal bagi kecuali harus ikut kepadaku. Kenapa? Karena Taurat dan Injil setelah Nabi Musa dan Nabi Isa diwafatkan oleh Allah telah diubah, sehingga nggak bisa dipastikan yang disampaikan itu benar atau salah. Isi Taurat dan Injil setelah Nabi Musa dan Nabi Isa, di dalamnya ada yang benar, ada yang salah.